Oke, Assalamualaikum. Saya Muhammad Sofa. Di sini akan menjelaskan mengenai praktikum struktur data modul 5 tentang sorting. Bagian yang akan saya jelaskan yaitu di sini yaitu bagian konsep, karena saya memiliki NIM 230, satu digit terakhirnya adalah 0, maka bagian yang akan saya jelaskan adalah tentang bubble sort, pengertian dan fungsinya. Oke. Untuk pengertian sendiri, bubble sort merupakan salah satu metode atau cara sorting atau pengurutan list atau data. Metode yang digunakan dalam bubble sort adalah pertukaran dilakukan pada elemen-elemen yang berdekatan. Merupakan metode sort paling mudah dan simpel. Jadi metode ini memang termasuk tipe sort atau metode sort yang paling mudah diaplikasikan atau dikerjakan, tetapi waktu untuk prosesnya itu membutuhkan waktu yang paling lama. Karena tidak efisien ya prosesnya, bertukar terus. Nah, untuk fungsinya bubble sort bisa digunakan untuk mengumpulkan sebuah data dalam jumlah kecil, tidak disarankan pada data berjumlah besar karena waktunya akan menghabiskan waktu yang lama. Nah, jadi metode pada tabel ini adalah pertukaran yang terjadi pada elemen yang berdekatan. Misal data indeks ke 0 ditukarkan dengan data indeks ke 1. Data indeks ke 1 ditukarkan dengan data indeks kedua, seterusnya sampai sejumlah anggota list atau data. Jadi itu bertukar terus sampai data-datanya sudah terurut. Ini ada contoh yang sudah saya buat yaitu tentang bubble sort. Sini saya pakai iterasinya for. Sebenarnya while juga bisa kan, kalau while itu lebih mudah, lebih efisien sebenarnya karena iterasinya akan berhenti sampai atau pertukarannya akan berhenti kalau datanya sudah terurut. Sedangkan kalau pakai for ini kan datanya akan terus berurut sampai sejumlah iterasi yang sudah ditentukan. Ini ada for i in range learn LST-1, 0-1 ini saya akses dari ini untuk apa namanya? Iterasi luar. Jadi ini untuk menghitung jumlah iterasinya kayak gini. Iterasinya 6, iterasinya 5 dan seterusnya. Nah, baru yang di dalam ini, for yang di dalam ini untuk proses pertukarannya. Ada di bagian if, kalau J lebih besar daripada J plus 1, jadi kalau indeks ke 0 lebih besar daripada indeks ke 1, maka akan ada pertukaran. Pertukarannya di sini. LSTJ sama LSTJ plus 1 sama dengan LSTJ plus 1 ditambah J. Jika kita lihat ya, di sini pertama yang kita akses adalah 12 dan 21. Dicek apakah 12 lebih besar daripada 21. Karena 12 tidak lebih besar daripada 21, maka tidak ada pertukaran. Setelah itu 21 dicek dengan 32. Karena 21 lebih kecil atau tidak lebih besar dari 32, maka tidak pertukaran. Setelah itu dicek 32 dan 23. Ini dicek apakah 32 lebih besar daripada 23. Jawabannya ya. 32 lebih besar daripada 23, maka akan ditukar. Ini. Nah, di sini sudah ditukar. Setelah itu, setelah pertukaran 32 dicek dengan 2. Karena 32 lebih besar, maka ditukar. Setelah itu 32 dicek dengan 345. Karena tidak lebih besar, maka tidak ada pertukaran. Nah, begitu seterusnya ya sampai. Nah, jumlah iterasinya itu seberapa? Jumlah iterasinya itu sebanyak n-1. Jadi, misal datanya ada 7, maka iterasinya sebanyak 7 kali. Iterasi luar ya. Iterasi dalamnya jelas mengikuti jumlah iterasi luar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kenapa saya bilang for tidak seefisien while? Nah, kalau while kita bisa hentikan pertukarannya ketika datanya sudah berurut. Jadi datanya akan berhenti di sini. Kalau menggunakan while, kan karena kita pakai for, kalau datanya akan terus berulang sejumlah iterasi yang sudah ditentukan. Sebenarnya ini kan dari sini sampai bawah ini kan tidak perlu ya. Tidak perlu ditampilkan, maksudnya. Tidak perlu ada iterasi lagi. Seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.